Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang GLB ya. Nah, hari ini juga kita masih akan membahas tentang GLB atau gerak lurus beraturan ya. GLB. Masih kita akan membahas tentang GLB ini. Nah, akan tetapi kemarin kita membahas tentang masih menggunakan satu benda ya, bagaimana kecepatan untuk satu benda, kelajuan atau untuk satu benda, kecepatan untuk satu benda. Kemudian hari ini kita akan membahas bagaimana kalau ada dua buah benda ya. Bagaimana kalau ada dua buah benda yang berinteraksi ya. Nah, yang pertama ada namanya ketika dua buah benda saling berpapasan. Ya, dua buah benda saling berpapasan. Nah, kemudian ada yang keduanya yaitu adalah dua buah benda saling susul menyusul. Nah, jadi ini akan kita pelajari hari ini yaitu gerak lurus beraturan, ya, yang terjadi ketika ada dua benda saling berinteraksi. Ada dua, yaitu dua benda yang saling berpapasan, kemudian ada dua buah benda yang saling susul menyusul. Nah, untuk hari ini kita hanya akan membahas tentang dua buah benda yang saling berpapasan dulu ya. Dua buah benda yang akan saling berpapasan. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, ketika dua benda saling berpapasan, ada dua konsep yang akan kita gunakan. Nah, untuk menyelesaikannya ada dua konsep. Nah, konsep yang bisa kita gunakan. Nah, apa saja konsep ini? Yang pertama ada yang namanya konsep jarak ya. Nah, konsep jarak. Kemudian yang keduanya ada namanya konsep apa? Perpindahan ya. Konsep jarak dan konsep perpindahan. Nah, apa sih perbedaan kedua konsep ini? Nah, kemarin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jarak dan perpindahan ya, perbedaan dari jarak dan perpindahan. Nah, di sini juga sama ya. Nah, di sini juga sama. Kita harus mengetahui dulu konsep jarak dan konsep perpindahan. Akan tetapi hari ini atau dalam hal ini kita hanya akan menggunakan konsep jarak, yaitu dengan menganggap dua buah benda tersebut bergerak satu arah saja. Nah, bergerak satu arah saja dengan konsep jarak, atau mereka akan menempuh panjang lintasan ya, atau mereka akan jarak yang sama. Kemudian kalau konsep perpindahan itu kita menganggap bahwa kedua buah benda tersebut bergerak dengan memperhatikan arah, dengan memperhatikan arah ya. Nah, kalau ini konsep jarak, dia tidak memperhatikan arah ya, dia menganggap bahwa kedua benda itu bergerak pada satu arah saja. Nah, dan ini yang akan kita pelajari di sini adalah konsep jarak saja ya, konsep jarak saja.
kita tidak akan mempelajari konsep perpindahan. Oke. Nah, langsung saja kita akan bahas. Nah, dua buah benda berpapasan ya, dua buah benda berpapasan. Atau ini dua buah mobil ya atau benda berpapasan. Berpapasan dengan waktu berangkat sama. Dua buah mobil atau benda berpapasan dengan waktu berangkat sama. Nah, nanti sebenarnya di sini ada dua, ada berangkat dengan waktu yang sama dan berangkat dengan waktu yang berbeda. Tapi di SMP ini kita akan mempelajari tentang dua buah mobil atau benda berpapasan dengan waktu berangkat yang sama saja. Ya, yang berbeda nanti kita akan pelajari waktu di SMA ya. Nah, dua buah mobil. Perhatikan gambar ini ya. Perhatikan gambar yang ada ini. Nah, dua buah mobil A dan B ya. Mobil A dan B bergerak berlawanan arah ya, bergerak berlawanan arah. Nah, secara bersamaan ya, dalam waktu mereka berangkat secara bersamaan. Nah, benda A atau mobil A ya bergerak dengan kecepatan VA ya, mereka punya kecepatan VA. Kemudian sedangkan VB bergerak dengan kecepatan VB. Nah, ingat ya, kecepatan VA dan VB. Nah, VA bergerak ke kanan ya, mobil A bergerak ke kanan, kemudian mobil B bergerak ke kiri. Akan tapi di sini kita menggunakan konsep jarak. Kita menganggap mereka bergerak satu arah saja ya. Gerak satu arah. Kita hanya akan melihat jaraknya, bukan melihat perpindahannya ya. Nah, mereka terpisah sejauh SAB ya jaraknya. Mereka akan berpisah, mereka berpisah sejauh SAB. Nah, yang jadi pertanyaan kita yang pertama adalah nah, pada saat kapan saat kapan kedua mobil akan berpapasan atau bertemu ya, atau bertemu. Nah, kapan kedua mobil ini akan berpapasan atau bertemu ya? Nah, ya di sini. Kapan mereka akan berpapasan atau bertemu? Nah, ini pertanyaan kita yang pertama. Kemudian pertanyaan kita yang kedua yaitu apa? Nah, berapa jarak yang ditempuh ya? Yang ditempuh oleh masing-masing mobil ya, berapa jarak yang akan ditempuh oleh masing-masing mobil tersebut ketika berpapasan ya. Nah, maksudnya pertanyaannya itu berapa jarak yang ditempuh oleh A, oleh mobil A ketika dia berpapasan dengan B. Dan begitu juga berapa jarak yang ditempuh oleh mobil B ketika bertemu atau berpapasan dengan mobil A. Ini maksudnya ya. Nah, dan dua pertanyaan ini yang akan kita jawab ya. Nah, kapan kedua mobil akan berpapasan, kemudian kapan atau berapa jarak yang ditempuh oleh masing-masing mobil tersebut ketika mereka berpapasan. Oke, mari kita lihat. Nah, yang pertama ya, yang pertama kita akan mencari dulu waktu mereka akan berpapasan ya. Waktu mereka akan berpapasan, kita harus mencari dulu waktu mereka berpapasan ya. Waktu kedua
mobil berpapasan ya. Waktu kedua mobil berpapasan. Nah, kita lihat gambar dulu. Nah, dari gambar terlihat bahwa SAB itu adalah SA ditambah SB ya. Dari gambar terlihat bahwa SAB itu sama dengan SA ditambah SB. Ya. Nah, lihat dari gambar nih. Nah, SA itu jarak kedua mobil itu adalah SA atau jarak mobil A ketika berpapasan dengan B, kemudian ditambah dengan jarak mobil B ketika berpapasan dengan A ya. Nah, kemarin kita juga sudah bahas tentang GLB nih, rumus dari jarak. Nah, rumus dari jarak berarti SAB sama dengan apa yo rumus jarak? S. Ayo, S itu sama dengan V dikali T ya. Kemarin kita sudah belajar di GLB, pengertian dari GLB. Itu V kali T. Berarti SA itu maka VA dikali TA ditambah untuk mobil B lagi. Berarti VB dikali TB ya. Nah, dikali TB. Nah, kemudian tadi kita juga membahas bahwa dua buah mobil ini mobil ini bergerak atau berangkat dengan waktu bersamaan ya. Nah, bersamaan maka TA itu sama dengan TB sama dengan T berpapasan ya. Nah, berpapasan. Maka tinggal kita ganti TA dan TB-nya itu menjadi T berpapasan. Maka SAB sama dengan VA dikali T berpapasan ditambah VB dikali T berpapasan ya. Nah, yang ini kita ganti TA-nya TB-nya menjadi T berpapasan, TA-nya juga kita ganti menjadi T berpapasan ya. Nah, ingat sifat pengelompokan ya. Sifat pengelompokan. Nah, sifat pengelompokan atau bisa juga sifat di matematisnya yang sama itu kita keluarkan. Berarti ini sifat distributif ya, bukan sifat pengelompokan ya, sorry. Sifat distributif yaitu T berpapasan itu berarti VA ditambah PB ya. Nah, VA ditambah PB. AB sama dengan T berpapasan dikali PA ditambah PB. Ini menggunakan sifat distributif ya, bukan sifat pengelompokan, sorry. Oke, maka kita dapatkan T berpapasan itu sama dengan SAB dibagi VA ditambah PB. Jadi ini rumus untuk kita mencari waktu mereka berpapasan ya. Jadi T berpapasan itu sama dengan SAB dibagi PA ditambah PB ya. Nah, PA ditambah PB. Nah, setelah kita mendapatkan
VA dan VB waktu berpapasannya, maka bisa kita menentukan jarak yang ditempuh oleh masing-masing benda atau masing-masing mobil ya. Nah, jarak yang ditempuh masing-masing mobil. Nah, jarak yang ditempuh masing-masing mobil berarti SA itu apa tadi? VA dikali T berpapasan ya. Nah, ini SA itu VA dikali T berpapasan. Dan untuk mobil B, SB sama dengan VB dikali T berpapasan. Nah, jadi kita udah dapatkan tiga rumus. Rumus yang pertama itu adalah waktu mereka berpapasan, yaitu T berpapasan sama dengan SAB dibagi VA ditambah VB. Ya, jarak kedua benda dibagi dengan jumlah kelajuan dari masing-masing benda atau mobil ya. Oke, kemudian kita mencari jarak tempuhnya. Jarak tempuh masing-masing mobil atau benda. Tadi ada SA dan ada SB. SA itu adalah VA dikali T berpapasan. Sedangkan SB itu adalah VB dikali T berpapasan. Ya. Oke, baik. Jadi ini 3 rumus dari GLB ketika dua buah benda saling berpapasan ya. Ya harus diingat rumusnya ini ya, harus diingat rumusnya. Nah, kalau misalkan tidak mau hafal rumus ya it's okay, tidak masalah, tapi kalian harus ingat dasarnya itu adalah menggunakan konsep jarak. Ini dasarnya ya. SAB sama dengan SA ditambah SB. Kemudian S itu adalah V dikali T ya. Nah, terus kemudian kalian turunkan rumusnya sampai ketemu waktu berpapasan ya. Nah, kalau kalian lupa rumusnya, boleh bisa kalian turunkan dari rumus awal ya. Nah, jadi ini 3 rumus dari GLB ketika dua benda saling berpapasan. Ya, ada T berpapasan, ada SA dan ada SB. Nah, oke, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, sepeda motor A bergerak dengan kelajuan 15 meter per sekon pada lintasan yang lurus. Nah, motor A bergerak dengan kelajuan 15 meter per second. Pada waktu yang sama, sepeda motor B dari arah yang berlawanan bergerak dengan kelajuan 10 meter per second. Jarak A dan B ketika kedua motor tersebut belum bergerak adalah 1000 meter. Nah, kapan kedua sepeda motor tersebut saling berpapasan? Pertanyaannya ya, berarti mencari waktu berpapasan. Kemudian yang B, di mana mereka berpapasan jika dihitung dari sepeda motor A? Berarti SA. Kemudian yang C, di mana mereka berpapasan jika dihitung dari sepeda motor B? Berarti SB ya. Oke, sekarang yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita jawabnya dengan menggambarkan dulu ya maksud dari soal. Kemudian kita tuliskan diketahui dan ditanyakan. Nah, mobil A, sepeda motor A bergerak dengan kelajuan VA. Kemudian ada mobil B. Nah, mobil sepeda motor B bergerak dengan arah berlawanan yaitu VB. Mereka
berjarak satu sama lain awalnya sebelum mereka bergerak itu ada SAB. Kapan mereka akan berpapasan ya? Nah, ketika ini A, ini B ya. Oke, mereka akan berpapasan. Kemudian kita tuliskan yang diketahuinya apa? Ada tadi VA-nya. VA-nya adalah 15 meter per second. Kemudian ada VB. VB-nya itu adalah 10 meter per second ya. Kemudian apalagi yang diketahui di soalnya? Ada SAB, itu jarak mula-mulanya mereka sebelum bergerak itu adalah 1000 meter. Nah, yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan itu yang pertama, yang A itu adalah T berpapasan. Nah, yang A. Kemudian yang B-nya apa? Yang B-nya SA. Kemudian yang C-nya apa? Yang C-nya itu ada yang ditanyakan adalah SB ya, jarak yang ditempuh oleh mobil A dan mobil B. Oke, mari kita jawab satu-satu ya. Oke, yang pertama kita jawabkan dulu yang A, waktu berpapasan. Apa rumusnya tadi? T berpapasan sama dengan jarak mereka mula-mula yaitu SAB dibagi dengan jumlah kedua kelajuan benda ya. Ya, berarti VA ditambah VB. SAB. SAB-nya berapa nih? SAB-nya 1000 meter dibagi VA. Berapa VA? 15 meter per second ditambah VB. VB-nya itu adalah 10 meter per second. Nah, tinggal kita jumlahkan dulu, jangan dibagi dulu. Kita harus jumlahkan. Berarti 1000 meter dibagi 15 ditambah 10 itu adalah 25 meter per second. Nah, setelah kita jumlahkan baru bisa kita bagi dia. 1000 dibagi 25 yaitu 40 second ya. 1000 dibagi 25 yaitu 40 second. Jadi waktu mereka akan berpapasan adalah 40 second ya. Nah, setelah kita dapatkan waktu mereka berpapasan, maka bisa kita menentukan jarak yang ditempuh oleh masing-masing benda atau masing-masing sepeda motor ya. Ada SA, kemudian ada SB. Nah, oke. Kita cari yang B dulu, yaitu SA. Nah, SA itu sama dengan PA dikali T berpapasan. Nah, kemudian kita substitusikan angka-angkanya. Berarti VA berapa? 15 meter per second. Dikali T berpapasan tadi yang kita dapatkan di A. Berapa tadi? Berapa second? Yaitu 40 second ya. Nah, 15 dikali 40 berapa? 15 dikali 40 itu adalah 600 meter. Ya, jadi jarak yang ditempuh oleh mobil A ketika mereka berpapasan adalah 600 meter. Ya. Kemudian kita bisa mendapatkan SB ya, jarak B.
mobil B ketika mereka berpapasan. SB sama dengan PB dikali T berpapasan. Nah, VB tadi berapa? VB-nya adalah 10 meter per second. Dikalikan dengan waktu berpapasannya yaitu 40 second. Nah, berapa? 10 dikali 40 adalah 400 meter. Nah, jadi ini jawaban dari contoh satu tadi. Contohnya tadi ya. Itu dua sepeda motor saling berpapasan. Maka yang pertama kita harus cari adalah waktu mereka berpapasan. Setelah itu menentukan jarak yang ditempuh oleh masing-masing sepeda motor ya. Ya, ada SA dan ada SB. Oke, baik. Tuh contoh dari GLB, dua buah benda saling berpapasan ya. Kita tadi intinya yaitu kita menggunakan konsep jarak ketika dua benda saling berpapasan. Kemudian rumusnya ada 3 ya. Yang pertama T berpapasan itu sama dengan jarak kedua benda sebelum mereka bergerak dibagi dengan jumlah dari masing-masing kecepatan atau kelajuan ya, kelajuan dari masing-masing benda. Kemudian ada rumus menentukan jarak yang ditempuh masing-masing benda yaitu SA dan SB. SA dan SB ini bergantung pada waktu mereka berpapasan ya. Nah, setelah itu kita lihat contohnya, kita juga sudah mengerjakan contohnya. Contoh pertama, ya dua sepeda motor bergerak dengan arah berlawanan, bergerak secara bersamaan ya pada waktu yang sama. Nah, pada waktu yang sama, maka kita bisa menentukan waktu mereka berpapasan yaitu kita dapatkan 40 second. Setelah kita dapatkan waktu mereka berpapasan, maka bisa kita mendapatkan SA dan SB, yaitu SA-nya 600 meter dan SB-nya adalah 400 meter. Oke. Baik, cuma itu yang akan kita pelajari untuk hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari yang keduanya yaitu dua buah mobil atau dua buah benda yang bergerak saling susul menyusul. Ini akan kita pelajari minggu depan. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa dicatat ya, karena nanti Pak periksa catatannya setelah masuk ya. Pak periksa catatannya. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.